Shalom. Berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb di dalam Nada Syair dan Berkat Firman Tuhan. Ya, setiap hari bersama dengan Nelson Gottlieb. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita masih dalam diskusi kita Roma. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 120, Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita, karena kasihnya kepada saudara dan saya itu sampai selama-lamanya. Wow, kasih Allah yang tidak terbatas dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap diberikan kepada barang siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahkan kepada orang tidak percaya sekalipun, kasih Allah sampai kepada orang tersebut. Wow, luar biasa kita punya Tuhan ya. Tidak membedakan manusia, karena memang semua orang adalah ciptaan Allah. Ada amin. Semua orang adalah pemberian Allah. Jadi Anda tidak datang sendirinya dengan cara Anda, tetapi Anda ada di sini karena Allah ada, dan Allah yang menjadikan Anda ada di sini, sehingga kasih Allah itu terus mengalir kepada semua orang. Nah, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, menikmati kasih selama-lamanya di sini, di bumi ini, sampai di surga nanti kita menikmati kasih Allah, karena kasih Allah tidak pernah berkurang dan kasih Allah tidak pernah berakhir. Kasih Allah tidak pernah berhenti. Dia adalah kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa. Cuma Allah kita di dalam Yesus Kristus yang dapat memberi jaminan ini bagi siapa yang percaya. Oke, next, kita masih lanjut di dalam pembacaan kita di dalam seri eksposisi kitab Roma, dan kita masih di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10. Saya masih lanjut di ayat 14 sampai dengan ayat 15, karena kita tadi potongnya ayat 13, 14 bagian A, dan kita lanjut ke 14 bagian B. Kita akan lihat di sini. Saya kembali membacakannya supaya kita bisa mengerti. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13, 14, di sini dikatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ah, ini pertanyaannya. Jadi sudah lihat langkah-langkah ya, step by step. Orang bisa sampai percaya kepada Yesus, tentunya orang yang akan mempercayai Yesus adalah orang yang sudah mendengar tentang Dia. Itu dia ya. Bagaimana orang bisa sampai percaya? Karena orang percaya itu dia harus mendengar
tentang siapa Yesus. Dan saya sampai di 40 sekian sesi ini, kita terus menerus, saya dari sesi pertama, dari part pertama sampai di 40 berapa ini, itu saya terus berbicara tentang siapa Yesus. Saya mau memperkenalkan Yesus itu sampai saudara benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang saya beritakan. Itu dia, karena memang Alkitab jelas. Orang sulit percaya kepada Yesus. Bagaimana Anda percaya saya kalau Anda tidak pernah melihat saya? Anda tidak pernah mendengar tentang saya. Anda tidak pernah tahu tentang saya. Begitu juga orang tidak akan pernah percaya kepada Tuhan Yesus kalau orang tidak pernah tahu tentang Yesus. Kalau orang tidak pernah mendengar tentang Yesus. Dan Alkitab memperdengarkan ini. Mimbar-mimbar Kristen memperdengarkan ini. Semua pengkhotbah memperdengarkan ini. Bahwa nama Yesuslah nama yang berkuasa untuk menyelamatkan. Karena di dalam Kisah Para Rasul bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan selain nama Yesus Kristus saja. Itu jelas banget, saudara-saudara ya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana Alkitab merangkai kebenaran-kebenaran Allah untuk disampaikan kepada saudara pendengar. Jadi melalui YouTube saya akan berseru, saya akan menyampaikan terus-menerus, saya akan memberitakan tentang Yesus terus-menerus kepada saudara. Ya, mungkin saudara bosan dengan khotbah saya. Ya, tetapi saya tidak akan pernah berhenti berbicara tentang siapa Yesus kepada saudara sampai saudara sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau saya sudah menyampaikan ini dan Anda benar-benar tidak percaya, itu masalahmu, bukan masalahku. Aku udah selesai ya. Aku selesai karena aku mau dengan terbuka, dengan gamblang, dengan detail mau menyampaikan tentang siapa Yesus sampai benar-benar Anda percaya. Dari sekali lagi, kalau Anda tidak percaya akan berita ini, Anda akan mati dan binasa, siapapun Anda, saudara-saudaraku, teman-temanku, rekan-rekanku, bahkan orang yang tidak kenal saya tetapi bisa melihat saya di YouTube ini. Saya akan terus-menerus berbicara dan Anda yang percaya Anda akan memperoleh keberuntungan karena Anda diselamatkan. Tetapi Anda tidak percaya pada berita teks firman Tuhan, Anda dihukum di neraka dan Anda akan menyesali. Itu masalahmu, bukan lagi masalah saya. Saya sudah selesai. Saya akan terus-menerus sepanjang saya masih bisa menyampaikan kebenaran ini. Saya akan terus-menerus menyampaikan kebenaran kepada saudara. Perhatikan baik-baik di dalam Roma pasal 10 masih di ayatnya yang ke-13-14 tadi yang kita sudah baca. Di sana kembali lagi saya mau mengingatkan bagaimana orang bisa dapat percaya kepada Dia kalau orang tidak pernah mendengar tentang Dia. Ya, bagaimana orang mau berseru kepada Kristus dan bagaimana mereka bisa dapat berseru kepadanya jika mereka tidak pernah percaya kepada Dia. Bagaimana orang bisa percaya kepada Dia ya jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, jadi ke depan nanti Anda berjumpa dengan Allah. Ya, kalau nantinya Anda benar-benar tidak percaya kepada Kristus, siapapun saudara, karena memang Allah mengasihi semua orang. Allah tidak membatasi. Tadi kita udah lihat ya, tidak ada batasan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya kan? Allah tidak membatasi siapa orang Israel dan siapa bukan orang Israel. Allah mengasihi semua orang. Itu benarnya. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi supaya saudara dan saya memahami bahwa saudara dan saya adalah milik Allah. Siapapun Anda adalah milik Allah. Anda kepunyaan Allah. Anda ciptaan Allah. Dan Allah tentunya punya rancangan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan Dia mengutus Yesus datang ke bumi untuk menyelesaikan masalah kita yang sudah benar-benar hancur. Manusia itu sudah benar-benar hancur. Tetapi hanya Yesus saja yang bisa datang memperbaiki dan menyelesaikan masalah kita, yaitu dosa dan maut. Nah, oke saudara. Hari ini terus saya terus-menerus menyampaikan siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat. Nah, kalau Dia disebut juru selamat, berarti Dia segalanya. Beda ya antara juru selamat dengan guru selamat. Nah, saya mau kasih contoh seperti ini. Itu kalau guru selamat, misalnya, ya, atau begini. Guru renang dengan juru renang, atau guru masak dengan juru masak. Nah, kalau guru masak, dia hanya setiap hari di kelas menyampaikan teori-teori tentang bagaimana memasak yang profesional, bagaimana memasak nasi goreng spesialis
Tetapi belum tentu guru masak bisa menyajikan nasi goreng spesialis, karena dia hanya memiliki konsep dalam pengetahuan doang. Tetapi juru masak mungkin dia tidak pandai, dia tidak pintar, dia tidak lihai untuk menjelaskan bagaimana itu nasi goreng spesialis. Dia tidak bisa menyampaikan secara detail bagaimana memasak nasi goreng spesialis. Dia pergi ke dapur, dia melihat nasi ada, dia melihat bumbu-bumbu lengkap dengan semuanya, ada telur, ada ikan teri, ada apalagi daging ayam dan lain sebagainya. Kemudian dia mulai mengolah tanpa ada teori. Dia langsung pergi di dapur, hidupkan kompor, dia mulai mempraktekannya, dia mulai memasak secara profesional dengan hati yang benar-benar gembira, dan dia menyajikan nasi goreng spesialis tanpa teori, tapi dia mempraktekannya dan orang memakannya dan orang memberi nilai, ini baru nasi goreng spesialis. Begitu dengan guru renang. Guru renang dia hanya bisa memberikan teori pengajaran tentang bagaimana orang bisa berenang secara baik, tetapi mungkin saja dia bukan perenang, juru renang. Sehingga ketika ada masalah di kolam renang, ada murid yang celaka, dia datang lari ke perpustakaan, dia ambil buku bagaimana cara berenang, dia lempar ke kolam. Nah ini nak, tangkap buku ini dan baca itu bagaimana berenang. Dia sendiri tidak bisa, tapi juru renang, begitu ada orang berenang, dia datang dan dia lari, dia masuk di dalam kolam, dia menyelam dan dia angkat anak ini dan dia bawa ke darat dan dia menyelamatkan orang itu dari tenggelam. Itu yang disebut dengan juru selamat. Ya. Jadi juru renang, juru masak. Nah sekarang juru selamat siapa? Manusia bisa menerangkan dengan berbagai teori tentang bagaimana cara menyelamatkan, tetapi tidak mampu menyelamatkan dirinya dengan berbagai teori yang dia miliki. Dia bisa menyampaikan dari A sampai Z bagaimana cara menyelamatkan hidup kekal untuk memperoleh hidup kekal di surga. Bagaimana cara membawa hidup kita sampai kepada Allah Bapa di surga. Dengan berbagai teori yang luar biasa dalam konsep berpikir yang manusia bangun, tetapi manusia tidak bisa dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa dan maut. Itu sebabnya Yesus datang sebagai juru selamat. Dia tidak perlu bicara masalah teori. Dia datang mencari manusia. Dia hadir dalam diri sebagai manusia. Dia adalah Allah 100%. Dan dia juga menjadi manusia di bumi 100% manusia. Sebagai Allah dan manusia, dia mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Yaitu dengan dia mati di kayu salib. Dia menanggung segala dosa saudara dan saya. Dia menanggung segala hukum dosa karena dosa saudara dan saya, sehingga dengan tanggungannya dia katakan sudah selesai. Ketika Yesus selesai mengerjakan pekerjaan penebusan, setelah Yesus selesai mengerjakan karya penyelamatannya di kayu salib, di atas kayu salib itu dia katakan sudah selesai, sudah genap, tetelestai, no awai, nungasai, menurut orang Batak. Jadi saudara lihat di sini ya, finish menurut orang Inggris, selesai. Setelah dia menyelesaikan semuanya, dia kuburkan semua dosa kita. Di kuburan sana dia pergi, di dunia orang mati dia pergi, dan dia memberitakan, atau Alkitab dalam bahasa terjemahan asli memproklaim. Yesus memproklamasikan, Yesus memproklaim kepada orang yang sudah mati dari zaman-zaman dahulu, dari sana Nuh sana, ya, dari Adam sana yang sudah mati, diberitahukan bahwa kedatangannya lewat janji Bapa di dalam janjinya bagi manusia pertama Adam dan Hawa, ya, bahwa dia akan meremukkan kepala iblis dan memenangkan pertandingan ini, dan dia sudah menyelesaikannya dengan memakukan pada kayu salib seluruh dosa kita. Kemudian dia dikuburkan di dalam dunia orang mati. Dia memberitahukan kepada orang yang sudah mati sebelumnya bahwa dia datang mati di kayu salib untuk menanggung dosa semua orang. Setelah itu dia bangkit dari kematiannya, dia menawarkan anugerah hidup kekal kepada semua orang yang masih hidup. Bagi saudara dan saya yang masih hidup, bagi orang yang sudah mati, udah dia kasih tahu aja, aku udah mati untuk dosa semua orang. Tetapi Anda tidak percaya, itu urusanmu. Nah, jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah kebenaran.
Inilah yang harus diberitahukan terus-menerus kepada barang siapa yang benar-benar sungguh-sungguh mau percaya. Jadi ketika kita memberitahukan, saya menyampaikan berita ini kepada saudara, menegaskan berita ini melalui berita teks firman Tuhan, bahwa Allah di dalam Kristus sudah mengerjakan keselamatan bagi saudara. Anda mendengar tentang ini dan Anda mau percaya bahwa seluruh dosamu sudah diampuni, seluruh dosamu sudah dihapuskan, sudah selesai, dan Yesus bangkit memberi kemenangan bagi saudara saya. Ketika Anda dan saya percaya, Anda dan saya memperoleh anugerah hidup yang kekal. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan, kiranya ini jadi berkat bagi saudara dan saya. Yesus dimuliakan dan kita terus-menerus belajar supaya kita dapat memahami maksud Allah bagi setiap orang dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.